Shalom jemaat Tuhan, dalam kesempatan PIK kali ini saya ambil tema 10 sikap bodoh dalam hal keuangan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap perkataan hamba-Mu dipimpin oleh Roh Kudus dan kami semua dibimbing oleh Roh Kudus yang sama itu. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 10 sikap bodoh dalam hal keuangan. Yang pertama adalah sikap bodoh yang pertama adalah percaya mitos. Mitos berarti dongeng ya. Ada uang selesailah masalah. Itu mitosnya. Ya. Percaya mitos ada uang selesailah masalah. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan, uang malah menimbulkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Uang malah menimbulkan masalah. Kita baca dalam Pengkhotbah 5 ayat 10. Ya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya, hanya melihatnya, nggak menikmatinya. Ya, jadi uang malah timbulkan masalah. Ya. Oke, Amsal 11 ayat 4 dikatakan, apabila menghadapi maut, harta benda nggak berarti. Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati. Ya, apabila menghadapi maut, harta benda tidak berarti. Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati, dalam terjemahan Sari. Ya. Oke. Nah, ini ada statement yang bagus. Money is not everything. Uang bukanlah segalanya. Ya. Money is not nothing. Uang bukan tidak berguna. Ya. Tapi money is just something. Uang hanyalah sesuatu. Ini statement 3 kalimat ini saya pikir perlu. Money is not everything, money is not nothing, money is just something. Uang hanyalah sesuatu. Jadi uang bukan segalanya. Oke. Sikap yang kedua dari 10 sikap bodoh dalam hal keuangan. Sikap yang bodoh kedua adalah uang bisa membeli segalanya, itu tanda tanya. Apakah uang bisa membeli segalanya? Ya, Amsal 18 ayat 11 dikatakan, tapi orang kaya menyangka, nah ini sangkaan sebagian orang kaya. Orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia, seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota. Itu sangkaan sebagian orang kaya. Ya. Amsal 18 ayat 10, Tuhan itu seperti menara yang kuat, bukan harta. Yang akan melindungi adalah Tuhan. Tuhan seperti menara yang kuat. Kesanalah orang jujur pergi dan mendapat tempat yang aman. Ya, ini penting. Oke. Nah, sekarang saya mau kutipkan beberapa hal penting. Apa yang dapat dibeli dan tidak dapat dibeli oleh uang? Ini saya kutip dari salah satu sumber di internet. Ya. Apa yang dapat dibeli dan tidak dapat dibeli oleh uang? Uang dapat beli jam yang bagus tetapi bukan waktu. Uang nggak bisa beli waktu. Uang hanya bisa beli jam yang bagus. Ya. Uang dapat beli buku tapi bukan ilmunya. Orang kumpulkan buku begitu banyak, tapi belum tentu dia ada sempat membacanya. Belum tentu dia mendapat menggali ilmunya. Ya. Uang dapat beli hiburan tapi bukan sukacita. Iya, hiburannya banyak. Dia bisa tonton macam-macam. Ya, tapi bukan sukacita. Sukacita letaknya di hati. Ya. Uang dapat beli pelayanan dokter, bukan kesehatan. Saya pikir ini perlu ya. Dokternya pinter, tapi belum tentu orangnya sehat, pasiennya sehat. Ya. Berikutnya, uang dapat beli perhatian, bukan ketulusan. Ya, sebagian orang memberikan perhatian, tapi ada maunya. Jadi berarti perhatiannya bukan berdasarkan ketulusan. Ya. Uang dapat beli kosmetik yang mahal, bukan kecantikan. Ya. Ya, uang bisa beli ranjang yang bagus, bukan tidurnya. Terus, uang bisa beli obat yang mahal, bukan kesehatan. Obatnya mahal-mahal, tapi ternyata nggak bisa menyembuhkan juga. Uang bisa beli rumah yang bagus, bukan suasananya. Bahasa Inggris bagus ya. Money can buy house, but not home. Home sama house beda. House itu gedungnya, tapi home itu suasananya. Ya. Uang bisa beli tim pengaman yang hebat, bukan aman yang sejati.
Waduh, satpamnya banyak tapi ternyata masalah juga, ya. Uang bisa beli tim pengaman yang hebat, bukan aman yang sejati. Uang bisa bangun gedung dan peralatan gereja yang bagus, bukan suasana ibadah yang baik. Ada di tempat yang sederhana di desa, tapi dia bertobat di tempat itu. Seperti ceritanya Bapak Ade Manutu, ya. Justru di kota kecil dia bertobat, ya. Uang bisa bangun gedung dan peralatan gereja yang bagus, bukan suasana ibadah yang baik. Saya pikir ini kita perlu ketahui dan penting sekali, ya. Oke, 10 sikap yang sekarang sikap yang ketiga. Makin cepat dapat, makin banyak, makin baik. Itu sikap bodoh yang ketiga, ya, dalam hal keuangan. Makin cepat dapat, makin banyak, makin baik. Ya, Amsal 13 ayat 11, kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula. Tetapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Ini dalam terjemahan sehari-hari, ya. Kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula. Tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Orang kumpulkan harta sedikit demi sedikit, akhirnya dia lebih bijaksana mengatur keuangannya. Karena dia dapatnya susah payah. Untuk dia keluarkan dia harus dengan bijaksana. Ya. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit harta tapi disertai takut kepada Tuhan daripada banyak harta tapi disertai kecemasan. Karena menghalalkan segala cara dapat harta banyak, cuma cemas hatinya, ya. Oke. Nah, banyak orang tidak puas bukan karena kekurangan, tapi karena melihat orang lain dianggap punya lebih dari mereka. Ini saya pikir terjadi, ya. Banyak orang tidak puas bukan karena kekurangan, tapi karena melihat orang lain dianggap punya lebih dari mereka sehingga mereka merasa kurang lagi. Ya. Ingat Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau saudara diberi banyak, ingat tuntutannya juga lebih tinggi. Ya. Kita harus ingat Lukas 12 ayat 48b ini, ya. Oke. Nah, yang berikutnya, sikap keempat dari 10 sikap bodoh dalam hal keuangan. Sikap keempat adalah prinsip beli dulu, bayar nanti. Itu sikap bodoh. Beli dulu, nanti bayaran nanti. Ya. Amsal 22 ayat 7 dikatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nah itu. Kredit, tapi ternyata tanpa disadari dia diperbudak oleh kreditnya itu. Ya. Hati-hati dengan gaya hidup atau image di masyarakat. Ya, karena apa? Karena takut dianggap ketinggalan dan gagal. Jadi saya harus beli itu. Kalau enggak saya takut dianggap ketinggalan dan gagal. Ya, hati-hati dengan gaya hidup. Karena image dalam masyarakat. Ya, masyarakat tertentu menganggap kalau kamu beli ini, kamu disebut sebagai orang yang ikuti perkembangan zaman. Ya, itu perlu hati-hati. Tidak semua benar. Ya, ya. Amsal 13 ayat 7. Ada orang yang berlagak kaya tetapi nggak punya apa-apa, laganya aja kaya. Ada pula yang berpura-pura miskin tapi hartanya banyak. Nah ini pengamsal hanya menyatakan realita yang ada bagi sebagian orang. Ada orang yang berlagak kaya tapi nggak punya apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tapi hartanya banyak. Ya, sebagian orang frustrasi bukan karena Tuhan nggak berkati, tapi frustrasi karena ternyata mereka selalu mencontoh gaya hidup orang lain. Selalu iri hati, kok si A, si B sudah dapat ini, aku kok belum. Ya, dia selalu mencontoh gaya hidup orang lain. Akhirnya dia nggak ada sukacita, dia jadi frustrasi. Karena hidupnya selalu mau mencontoh gaya hidup orang lain. Ya. Oke. Nah, bagi yang kurang disiplin, kurang teliti dan boros dalam keuangan, penggunaan kredit card berbahaya sehingga tidak direkomendasi. Ya, bagi yang kurang disiplin, kurang teliti dan boros dalam keuangan, penggunaan kredit card berbahaya. Ya, pakai dulu, bayar dulu, pakai dulu, gunakan dulu, nanti bayar nanti. Ya, tapi waktu pas bayar nggak dilunasi, wah bunganya tinggi. Ya, oke. Nah, kalau saya boleh sarankan,
Kalau saudara menggunakan kredit card, saya sarankan cepat-cepat dilunasi sebelum batas waktu yang ditetapkan, supaya jangan kena bunga yang tinggi. Cepat-cepat dilunasi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Oke. Nah, sikap yang kelima dari 10 sikap bodoh dalam hal keuangan. Sikap kelima adalah menanggung hutang orang lain. Ada sebagian orang nggak sadar dia sedang menanggung hutang orang lain. Dari mana? Amsal 17 ayat 18 dikatakan, orang yang berjanji untuk menjadi penanggung hutang sesamanya adalah orang bodoh. Bukan orang yang mengasihi, tapi orang bodoh, kata Amsal. Orang berjanji untuk menjadi penanggung hutang sesamanya adalah orang yang bodoh. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Amsal 22 ayat 26. Janganlah berjanji untuk menanggung hutang orang lain. Janganlah berjanji untuk menanggung. Walaupun motivasi kita mungkin, wah cinta kasih. Oh, tapi menanggung hutang orang lain. Jangan. Firman Tuhan berkata jangan. Ya. Oke. Mengapa disebut bodoh sikap demikian? Mengapa disebut bodoh? Karena tidak ada jaminan bahwa orang tersebut akan menepati janjinya. Orang yang kita tanggung itu loh, yang dia berhutang itu loh. Tidak ada jaminan orang tersebut akan menepati janjinya. Yang kedua, harus siap membayar sesuatu yang nggak Anda pakai. Karena orang itu mungkin lari. Saudara sebagai penanggung, saudara sekarang dituntut, diminta, ditagih. Jadi saudara harus bayar sesuatu yang tidak Anda pakai. Jadi saudara, makanya jangan menanggung hutang orang lain. Nah, itu bodoh ya. Bagaimana dengan menanggung hutang suami, istri, anak atau saudara? Nah ini, silakan saudara pikirkan sendiri. Bagaimana dengan menanggung hutang suami, istri, anak atau saudara? Ya. Tapi prinsipnya itu penting, jangan menanggung hutang orang lain. Ya. Oke. Nah, sikap yang keenam dari 10 sikap bodoh dalam keuangan. Keenam adalah prinsip hidup, apa yang terjadi terjadilah. Whatever will be, will be. Apa yang terjadi? Kue sera-sera. Whatever will be, will be. Ya. Apa yang terjadi, terjadi. Ini merupakan sikap bodoh yang keenam. Ya. Nah, kita harus ingat. Pasrah atau malas atau putus asa. Ya. Pasrah atau sikap malas atau putus asa. Tidak proaktif dan pasif bukan sikap yang benar. Nah, sikap hidup umat Tuhan yang tidak proaktif dan pasif itu bukan sikap yang benar yang diperkenan Tuhan. Ya. Nah, Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6 dikatakan, siapa menunggu sampai di angin dan cuaca sempurna, siapa yang menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, nggak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Tunggu terus kapan waktu baik ya. Oh sekarang corona, nanti aja. Nah, tapi selesainya corona kapan kita nggak tahu kan. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna nggak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Taburlah benihmu di waktu pagi dan janganlah berhenti di malam hari. Sebab kita nggak tahu taburan mana yang baik tumbuhnya. Barangkali juga keduanya tumbuh dengan sempurna, nggak tahu kan? Ya kita tabur saja. Jangan tunda-tunda. Ya. Don't wait until tomorrow. Jangan tunggu sampai besok. What you can do today. Yang kamu bisa kerjakan sekarang, ya sekarang. Kerjakan hari ini. Ya. Jangan tunggu-tunggu terus. Ya. Etika Tuhan Yesus adalah etika yang positif dan aktif. Positif dan aktif. Etika Tuhan Yesus. Ya. Nah, dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Aktif dan positif. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki itu positif ya. Supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu aktif. Ya. Jadi etika Tuhan Yesus itu aktif dan positif. Ya. Nah, Tuhan ingin umatnya berencana dan berusaha. Sekali lagi ayat tadi saya lupa tulis, itu Matius 7 ayat 12. Ya. Tuhan ingin umatnya berencana dan berusaha. Ya, Lukas 12 ayat 48. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Ini berencana kan? Hitung dulu berapa banyak batu bata, semen dan segala macam, pasir. Kalau cukup uangnya untuk selesaikan pekerjaan itu. Ya. Oke ya. Oke. Serahkan rencana itu kepada Tuhan.
Ya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jikalau Tuhan menghendakinya. Ya, kita bisa berencana mempersiapkan, tapi sekali lagi pada akhirnya biar kehendak Tuhan yang jadi, gitu ya. Nah, kerjakan bagianmu. Bagus ini. Kerjakan bagianmu, maka Allah akan mengerjakan bagiannya. Ya, do your part and God will do his part. Kerjakan bagianmu dan Allah akan mengerjakan bagiannya, ya. Nah, ini bagus ya. Ya, kita baca 3 kalimat ini bagus. Orang bodoh membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Tunggu-tunggu terus, ya. Tapi orang bijak itu mencari dan membuat kesempatan. Yuk sama-sama kita baca ya. Orang bodoh membuang kesempatan, menyia-nyiakan kesempatan. Orang biasa menunggu, hanya tunggu kesempatan. Tapi orang bijak itu mencari dan membuat kesempatan. Jadilah orang bijak, ya. Oke. Sikap ketujuh yang dari 10 sikap bodoh dalam hal keuangan. Yang ketujuh adalah anggapan bahwa menabung, nggak usah pakai menabung. Kalau kamu menabung itu berarti kamu khawatir. Kita nggak boleh khawatir sebagai umat Tuhan. Itu kata sebagian orang yang ekstrim, karena mereka menganggap menabung sama dengan kekhawatiran. Itu tanda tanya, ya. Ikut asuransi, itu bukti orang nggak beriman, ya. Nggak usah ikut asuransi, karena Tuhan sudah berjanji akan menolong, mencukupi, gitu ya. Nah, saudara sekalian, Amsal 6 ayat 6 sampai 8 bagus ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Belajarlah daripada semut. Ya. Pada musim panas kumpulkan roti, ya. Kumpulkan makan pada waktu panen. Nanti pada waktu musim hujan, banyak bencana, dia sudah siap dengan persediaannya, ya. Itu sikap bukan khawatir, sikap yang bijak seperti yang dilakukan oleh semut. Itu Pengamsal mengatakan demikian. Oke. Sikap yang ke-8, sikap bodoh dari 10 sikap bodoh dalam keuangan, yaitu sebagian orang berkata pengusaha yang cerdik, dalam tanda kutip ya, cerdik, sama dengan prinsip hidup mereka itu paling banyak menerima, kata mereka ya, ini pengusaha yang cerdik. Paling banyak menerima lebih baik. Paling sedikit mengeluarkan itu lebih baik. Itu kata mereka. Ini baru pengusaha yang cerdik. Paling banyak menerima lebih baik. Paling sedikit mengeluarkan lebih baik. Tapi tanda tanya, ya. Apakah betul? Apakah benar itu sikap yang cerdik? Ya, Amsal 3:27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan kita tahan kebaikan, padahal kita mampu menolong orang itu. Jadi janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Maksudnya jangan pelit, jangan kikir, ya, jangan kikir. Kalau engkau mampu melakukannya, jangan tahan kebaikan itu kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang mau berusaha, ya jangan kita tolak untuk menolong dia, ya. Oke. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Yuk kita baca sama-sama Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi jangan pelit, ya. Oke. Yang ke-9 dari 10 sikap bodoh dalam keuangan. Ya, yang ke-9 prinsip hidup, suami cari nafkah, istri di rumah urus anak saja. Kata saja saya kasih huruf merah. Jadi biar yang cari kerja, cari duit itu suami. Istri cukup urus anak saja di rumah. Ya, ini prinsip hidup yang ke-9 yang bodoh, ya. Sekalian, kalau kita lihat dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31, di situ ada kriteria seorang istri yang baik, yang disebut baik oleh Pengamsal. Istri yang baik melaksanakan tanggung jawab domestik. Ya, dia nggak melalaikan tanggung jawab domestik, tanggung jawab dalam rumah tangga. Ya, apa? Tanggung jawabnya apa? Ayat 15, Amsal 31 dikatakan, pagi-pagi buta ia bangun untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya. Wah, ini tanggung jawab domestik, ya. Dan untuk membagikan tugas-tugas kepada pelayan-pelayannya.
Dia memperhatikan, mengatur makanan, ya, menyiapkan makanan. Ya. Jadi sekali lagi, istri yang modern atau supra modern mungkin tidak boleh melalaikan tugas dalam hal menyediakan makanan. Maksudnya mempersiapkan konsumsi bagi suami dan anak-anaknya, gitu ya. Juga pembantunya. Ayat 27. Ia selalu rajin bekerja dan memperhatikan urusan rumah tangganya. Rajin bekerja. Tapi jangan lupa, dia tetap memperhatikan urusan rumah tangganya. Tidak melalaikan tugas. Ya. 21. Ia tidak khawatir apabila musim dingin tiba. Karena baju panas tersedia bagi keluarganya. Ya, dia sangat memperhatikan hal gitu. Baju panas pun. Ini dalam konteks tinggal di negeri yang 4 musim. Ya. Baju panas, ya, disediakan, tersedia bagi keluarganya, bagi suami dan anak-anaknya, ya. Ya. Nah, istri yang baik, Amsal 31 juga melakukan tugas lainnya, bukan hanya di domestik tapi juga melakukan tugas lainnya. Tugas apa itu? Ayat 16. Ia mencari sebidang tanah, lalu membelinya. Ia mengusahakan sebuah kebun anggur dari pendapatannya. Ini konteksnya menanam kebun anggur, menanam satu lahan tanah dengan anggur. Tapi sekali lagi, saudara kan punya konteks berbeda-beda. Tapi maksudnya apa? Istri yang baik menurut firman Tuhan juga tidak dilarang untuk bekerja, untuk mendukung kebutuhan keluarganya. Selain tentunya tugas utamanya adalah suami, tapi dia mendukung. Ya, oke. Lalu kemudian ayat 18-19. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang diperbuatnya menguntungkan. Ia bekerja sampai jauh malam. Waduh, sampai lembur ya. Benang dipintalnya dan kain ditenunnya. Bukan berarti istri yang cakap, istri yang pintar, atau yang kerjanya masalah-masalah baju segala macam. Bukan. Tetapi ini hanya contoh istri yang cakap yang berkenan di depan Tuhan adalah istri yang enggak malas, ya. Istri yang menggunakan talentanya dikembangkan untuk mendukung keluarganya. Mungkin suaminya penghasilan terbatas sehingga butuh didukung oleh istrinya yang bekerja, ya, atau berusaha, ya. Terus ayat 20. Ia tidak kikir. Nah, jangan kikir. Ia tidak kikir kepada yang berkekurangan. Ia baik hati kepada yang memerlukan pertolongan. Ini contohnya istri yang baik, istri yang dipuji-puji oleh firman Tuhan, ya. Oke. Upahnya apa? Upahnya ayat 28. Ia dihargai oleh anak-anaknya, ya, dan dipuji oleh suaminya. Wah, hebat ya. Dihargai oleh anak-anaknya dan dipuji oleh suaminya. Ya, ayat 29 dikatakan ada banyak wanita yang baik, kata suaminya. Tapi engkau yang paling baik dari mereka semua. Wah, indah sekali ya. Seorang istri kalau dipuji oleh suaminya, waduh, hatinya berbunga-bunga ya. Oke, jadi gitu ya. Oke, yang terakhir, sikap bodoh yang ke-10 dalam hal keuangan. Kalau penghasilan sudah cukup, barulah kasih persepuluhan. Itu kata sebagian orang. Kalau sekarang penghasilan masih kurang, nggak usah lah kasih persepuluhan. Nanti kalau sudah cukup, baru kasih persepuluhan. Kita bandingkan Imamat 27 ayat 30. Dikatakan apa? 1/10 dari seluruh hasil tanah, baik gandum maupun ibu buah-buahan adalah untuk Tuhan. Ini dalam konteks orang Israel bertani, agricultural budaya ya. Itu dalam konteks itu. Tentunya tidak semua kita yang mendengar atau menonton ini sebagai petani, tapi kita mesti bekerja tempat lain atau mungkin saya tidak tahu karya saudara. Tapi firman Tuhan berkata, 1/10 dari seluruh hasil penghasilanmu itu milik Tuhan. 90/10 silakan kau pakai, tapi 1/10 kembalikan. Itu merupakan miliknya Tuhan. Jangan kau ambil. Kalau kau ambil, kau mencuri. Bahkan kitab Maliaki 3 dikatakan engkau merampok miliknya Tuhan. Ya. Oke. Nah, Maliaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan untuk ke dalam rumah perbendaharaan, persepuluhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Tuhan bakal menantang, uji aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Luar biasa ya. Tuhan menantang umatnya, uji aku. Kalau engkau sudah mengembalikan persepuluhanmu dengan jujur, uji aku. Masakan aku tidak mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, membuka tingkap-tingkap langit. Ini suatu
yang sudah kami alami. Dari kelas 3 SD kami diajar untuk mengembalikan persepuluhan. Waktu lalu dari uang saku, sekarang dari penghasilan ya, kami yang Tuhan berikan berkat kepada kami. Ya, oke, saudara sekalian, ini hal yang penting. Ya, aku tidak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu. Maliaki 3:11 ya, pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya, itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Ya. Lakukan kewajibanmu, maka Allah akan menggenapi janjinya. Itu firman Tuhan. Ya, kita baca yang hijau ini. Lakukan kewajibanmu, maka Allah akan menggenapi janjinya. Dialah yang kita sudah pelajari menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh belajar firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.